Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok praktikum kelas D2 dan kami akan menjelaskan tentang konsep anatomi fisiologi. Perkenalkan, nama saya Kalista Aulina Belkis dengan NIM 2523101049 dan rekan saya Ayatul Zikron Syabana dengan NIM 252310101057. dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang konsep anatomi fisiologi yang dimulai dengan teman saya. Garis tengah merupakan garis sagital yang membelah menjadi dua antara kanan dan kiri. Dan selanjutnya adalah pembelahan horizontal. Pembelahan horizontal adalah yang dibelah di tengah untuk memisahkan superior dan interior. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelahan koronal. Pembelahan koronal yaitu membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan disebut dengan bagian anterior, sedangkan bagian belakang disebut dengan bagian posterior. Istilah anatomi berdasarkan posisi anatomi serta memperhatikan arah gerak maupun bidang imajiner antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada anterior, lebih dekat ke depan. Contoh lambung terletak anterior terhadap limpa. Dan yang kedua, medial, bagian tengah atau lebih dekat ke bidang median. Contoh jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Dan yang ketiga, superior, bagian atas. Contoh mulut terletak di superior terhadap dagu. Dan yang ketiga, dextra adalah bagian kanan. Ventral adalah bagian depan ruas tulang belakang. Selanjutnya adalah internal, yaitu bagian dalam. Kemudian ada proksimal, yaitu lebih dekat dengan pangkalan tubuh atau mendekati batang tubuh. Contohnya siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Selanjutnya adalah parietal, yaitu lapisan luar. Kemudian ada superficial, yaitu dangkal atau lebih dekat ke atau permukaan di permukaan. Contohnya yaitu saat kaki terletak superficial dari tulangnya. Kemudian yang terakhir adalah horizontal, yaitu datar. Selanjutnya ada transversal atau bisa disebut memotong melintang. Dan yang ke-12 ada posterior, lebih dekat ke belakang. Contoh jantung terletak di posterior terhadap tulang rusuk. Dan 13 terletak di bagian samping menjauhi bidang median. Contoh telinga terletak terhadap sini, terhadap mata. Dan ada 14, inferior adalah bawah. Contoh pusar terletak di inferior terhadap payudara. Dan yang ke-15, sinistra, bagian kiri. Kemudian selanjutnya itu ada dorsal, yaitu bagian belakang ruas tulang belakang. Kemudian ada eksterna, yaitu bagian luar. Kemudian ada distal, yaitu ujung atau menjauhi batang tubuh. Contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Dan yang ke-19 adalah perifer, yaitu pinggir atau tepi. Dan yang 20 ada visceral atau lapisan dalam. Dan selanjutnya ada nomor 21, yaitu profunda. Profunda, dalam atau lebih jauh dari permukaan. Contoh tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Dan nomor 22, vertika, yaitu bidang tegak. Dan yang nomor 23, longitudinal adalah potongan memanjang. Dan nomor 24, sentral, adalah bagian tengah. Nomor 25, ascendant, adalah naik. Dan nomor 26, descendant, adalah bagian turun. Selanjutnya adalah kranial atau bagian kepala. Kemudian ada caudal, yaitu bagian ekor. Kemudian ada palmer, yaitu ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas. Kemudian ada plantar, yaitu ke arah plantar pedis, anggota gerak bawah. Kemudian ada ulnar, yaitu ke arah ulna atau tulang hasta. Kemudian ada radial, yaitu ke arah radius, yaitu tulang pengupil. Kemudian ada tibial, yaitu ke arah tibia, yaitu tulang kering. Kemudian ada fibular, yaitu ke arah fibula, yaitu tulang betis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi anatomi. Posisi yang pertama yaitu posisi anatomi berdiri, di mana badan tegak lurus menghadap ke depan, pandangan mata lurus ke depan, dan juga telapak tangan menghadap ke depan dengan ibu jari menjauh dari badan. Posisi ini berdiri tegak lurus. Selanjutnya yang kedua adalah posisi telentang.
Posisi ini disebut posisi terlentang, yaitu badan menghadap ke atas, posisi badan tidur jadi horizontal. Dan selanjutnya ada posisi tengkurap. Ini dinamakan posisi tengkurap, yang punggung menghadap ke atas, wajah menghadap ke bawah, dan tubuh horizontal. Dan selanjutnya ada posisi litotomi, yang tangannya seperti sayap, kaki diangkat, dan pinggul diangkat. Selanjutnya kita akan memperagakan arah gerakan. Yang pertama yaitu fleksi, Ekstensi, yang kedua yaitu abduksi, yang ketiga yaitu rotasi. rotasi. Yang selanjutnya sirkumduksi, Selanjutnya yaitu elevasi, elevasi, depresi, supinasi, pranasi. inversi, dan eversi. Kemudian ada endorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling dalam tubuh melalui sumbu panjang tulang yang berasal dari rotasi. Eksarotasi adalah gerakan rotasi yang di luar. Selanjutnya yaitu ada sumbu atau aksi gerakan. Yang pertama yaitu ada aksi sagital, yaitu pembelahan yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari atas kepala sampai bawah kaki yang berada di pembelahan tengah. Aksis transversal adalah yang memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak transversal. Selanjutnya ada bidang sagital. Yang pertama, bidang median, yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital yang dinamakan mediosagital. Dan selanjutnya, bidang sagital atau bidang paramedian, yaitu setiap bidang yang sejajar dengan bidang mediosagital. Selanjutnya ada bidang koronal atau frontal, yaitu setiap bidang yang mengandung aksis-aksis transversal dan sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan bidang sagital. Selanjutnya yang terakhir yaitu bidang transversal, letaknya tegak lurus dengan bidang-bidang sagital dan bidang koronal. Pada posisi berdiri, posisi bidang horizontal. Selanjutnya yaitu adalah istilah anatomi. Yang pertama ada prosesus, yaitu nama umum untuk taju atau tonjolan. Yang kedua ada spina, taju yang tajam. Yang ketiga ada tuber, benjolan bulat. Kemudian ada tuberculum, yaitu benjolan yang bulat dan kecil. Kemudian ada crista atau gerigi, yaitu tepi. Dan pescan, bagian pinggir yang menonjol. Selanjutnya kondilus, tonjolan bulat di ujung tulang. Selanjutnya ada epikondilus, benjolan pada kondilus. Kornu adalah kornu, tunduk. Linea adalah garis. Selanjutnya adalah nama istilah yang menyatukan tubuh lengkung. Fossa adalah nama umum. Selanjutnya ada fovea, adalah frasa yang kecil. Fossa yang kecil. Dan selanjutnya ada faveola. Faveola adalah fovea yang kecil. Dan ada sulcus adalah alur. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu insicura, yaitu kaki. Selanjutnya adalah istilah anatomi yang menyatakan lubang, saluran, dan ruangan. Yang pertama ada foramen atau lubang. Yang kedua ada visura atau celah. Yang ketiga ada apertura atau pintu. Yang keempat ada canalis atau saluran. Dan selanjutnya ada discus adalah pembuluh. Dan ada meatus adalah liang. Terus ada covum adalah rongga. Dan sesula adalah ruang kecil. Selanjutnya kami akan menjelaskan rongga yang terdapat dalam kepala. Yang pertama adalah rongga tengkorak yang isinya meliputi otak besar dan otak kecil, dan selanjutnya ada batang otak. Yang kedua, rongga mata dan isinya meliputi bola mata. Selanjutnya yang ketiga adalah rongga hidung, yaitu isinya tempat lewatnya udara pernafasan. Dan selanjutnya ada rongga mulut, isinya lidah dan gigi. Selanjutnya yang terakhir yaitu rongga telinga tengah, yang isinya berupa tulang-tulang pendengaran, meliputi malleus, incus, dan stapes. Selanjutnya adalah rongga yang terdapat pada badan.
Yang pertama ada rongga dada atau biasa disebut dengan cavum thoracis. Isinya meliputi dengan paru-paru, jantung, pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena, arteri dan vena pulmonalis, trakea, bronkus, dan esofagus. Dan selanjutnya ada rongga perut atau bisa disebut cavum abdomen, dan isinya meliputi lambung, usus halus ada intestinium, duodenum atau jejunum, dan usus besar atau bisa disebut kolon, kelenjar pankreas, dan limpa, dan hati, dan ginjal. Terakhir ada rongga panggul yang isinya meliputi kandung kemih, rektum, pada laki-laki adalah kelenjar prostat, dan pada perempuan terdapat rahim dan induk telur atau ovarium. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.